Pemirsa, kembali lagi ke dialog kita dengan tema tantangan dan peluang pendanaan UKM. Nah, tadi kita paparkan kalau kita bicara UKM, pameran UKM dimanapun, daerah atau di Jakarta, selalu yang keluar kesannya wayang. Yang keluar adalah kerajinan. Pak Didi melihatnya bagaimana? Apakah itu yang memang disasarkan untuk pengembangan UKM, Pak? Enggak, jadi UKM dengan budaya itu kuat hubungannya, tetap harus dikembangkan. Tapi ada UKM untuk memperluas juga, masuk ke dalam linkage modern, mensuplai Astra, mensuplai pabrik-pabrik modern besi kayak di Jawa Tengah ya. Mereka punya presisi yang bagus dan memang harus dilatih modern. Jadi ada dua, pertama terkait dengan budaya. Dan budaya itu kan keseharian kita dan memang diperlukan setiap hari dan harus ada. Dan itu biasanya di undang-undang, bukan biasanya, oleh undang-undang itu dilindungi, tidak boleh dimasuki. Jadi ada konservasi yang misalkan udeng atau wayang atau topeng di Bali, nggak boleh pengusaha besar masuk, nggak boleh itu dilindungi. Jadi batik kalian tidak boleh membiayai konglomerat untuk bikin topeng di sana gitu, nggak bisa. Nah, Pak Agus sekarang juga selaku pemerintah begitu kan? Yang mana Pak? Bapak ada strategi prioritas mungkin Pak per sektor-sektor apa yang benar-benar untuk didorong dulu karena kita tahu sedemikian luas kan tidak mungkin didorong secara bersama. Ya, betul apa yang disampaikan Pak Profesor Didik tadi bahwa problemnya itu ada manajemen, pendanaan dan pasar gitu ya. Nah memang kita kalau manajemen tentunya UKM bisa berkreasi sendiri ya dengan pengalaman dan yang tadi juga budayanya. Tapi kita memang prioritas kepada pendanaan itu kita tekankan kepada menjadikan lembaga keuangan mikro ya. Menurut Pak Menteri ini, Pak Menteri sering mengatakan, Menteri Koperasi dan UKM, bahwa lembaga keuangan mikro ini agar dikembangkan sebagaimana kita menjadikan lembaga keuangan mikro itu sebagai ideologi pemberdayaan usaha mikro di level usaha mikro nih. Ya, jadi untuk mengakses permodalan di level grassroots. Ya. Apa permasalahan pada usaha mikro ini untuk meraih akses permodalan itu Pak selama ini? Ya tadi saya katakan Pak Profesor tadi gitu, persoalan di pendanaan ini terkait dengan misalkan SDM-nya yang sangat lemah. Ya. SDM yang lemah, kemudian skill mereka juga terbatas gitu, dalam arti pengetahuan dan skill ya SDM ini. Kemudian juga mereka sulit akses ke bank karena memang persoalan klasik formalitas mungkin. Ya misalkan legalitas. Ada formalitas tadi Pak Profesor sudah legalitas, sampaikan tadi ya bahwa mereka umumnya sektor-sektor informal yang tidak bisa akses ke perbankan. Jadi mereka hanya melalui koperasi atau lembaga keuangan mikro yang informal. Nah koperasi inilah yang kita kembangkan, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi serta koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah untuk melayani mereka semaksimal mungkin begitu ya. Oke. Nah, Pak Glenn tadi dikatakan bahwa lembaga keuangan mikro, Bapak bank gitu kan. Nah, kira-kira itu bagaimana Pak? Ada korelasinya nggak Pak? Supportingnya bagaimana Pak antara perbankan dengan lembaga keuangan mikro ini? Iya, setuju sekali Pak. Seperti saya sampaikan tadi, bank itu juga harus jeli melihat mengklasifikasikan kecil itu sendiri ya. Dan saya pikir memang sebelum krisis itu bank lebih banyak ngomong kecil ya kecil, tetapi mikro itu jarang disentuh. Karena mungkin berbagai macam alasan lah. Nah sekarang justru berbalik Pak. Berbalik Pak? Berbalik. Beberapa bank sudah mulai main ke segmen itu. Kalau kita bisa ngelihat Bank Danamon simpan pinjam, BRI yang tentunya yang paling awal BRI unit desa, itu adalah bagian dari mikro. Bukopin sendiri mengembangkan mikro, hanya mungkin pola kami berbeda. Kalau mereka itu direct bank kepada mikro, kalau kami lebih menyetujui polanya membina lembaga keuangan mikro itu sendiri. Supaya komunitas, bukan Mbak, koperasi simpan pinjam. Cuman kita touch di sana, manajemen, kita touch juga modal. Uang di sana, sehingga komunitas tempat itu bertumbuh dan berkembang. Kalau Bukopin masuk langsung sendiri terlalu sulit Pak atau bagaimana? Sebetulnya memang lebih mudah, tetapi karena kami punya mission tersendiri yang harus kami jalankan, yaitulah wujud mission. Jadi paling tidak itulah partisipasi Bukopin dalam konteks membangun usaha mikro. Kita namakan Swamitra, Pak. Swamitra. Iya. Ke koperasi lewat koperasi. Ke koperasi Pak. Jadi koperasi yang kerjasama dengan Bukopin namanya Swamitra. Nah kita injek di situ untuk modal kerja mereka. Dan kita monitor, kita kasih sistem, kita kasih training segala macam. Kalau Pak Didi melihatnya pola ini bagus Pak atau bagaimana? Mikro ini begini, mikro ini policy-nya ya, pendekatan itu ada dua, secara teori maupun praktek, langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu bagus ya, tapi terbatas kapasitasnya. Seperti Pak Agus kan pegawainya kan berapa 100, mau
berhubungan 40 juta kan nggak mungkin. Iya. Yang paling baik juga, yang banyak itu indirect. Indirect itu membuat policy yang sebaik mungkin. Ya sertifikasi tanah supaya mereka punya sertifikat. Sertifikasi tanah Pak ya. Iya. Yang mereka punya ya. Contohnya kan mereka banyak punya tanah tidak punya sertifikat. Kemudian menyediakan akses publik ya. Kalau di Surabaya itu usaha mikro yang ramai dibikin malam hari di Jalan Pandegiling kalau Anda masuk sana. Wah, anak-anaknya itu mereka di Trisakti atau di Ubaya begitu. Sekolah di situ Pak ya. Sudah bagus lah sejahtera. Kalau yang ramai salah satu pasar-pasar itu yang indirect perlu dibangun. Nah, ini kita Problemnya kesadaran dari Pemda. Pemda ini urusan politik lebih banyak sekarang. Nah, ini yang menarik Pak ini. Indirect tadi Pak, mohon maaf kalau indirect itu yang kami Seperti tuju itu, sebetulnya. indirect seperti itu. Jadi kami membentuk komune karena beberapa koperasi itu kita bikin mendadak karena kebutuhan setempat. Kita bikin koperasi di situ, nah mereka menjadi anggota di situ, kita kasih fasilitas modal melalui koperasi. Itu tumbuh Pak. Karena sekarang Bank Bukopin itu perputarannya itu sudah hampir 600 miliaran. Bukopinnya itu hanya 150 miliar. Selebihnya. Mereka sendiri. Jadi ternyata jauh lebih besar daripada Iya, daripada banknya. Itu yang kita arahkan, Pak. Supaya uang juga tidak berputar ke bank. Kalau bank itu ya mohon maaf karena ada keludahan likuiditas dikirim kantor pusat. Tapi kalau mereka ya aktivitasnya di situ. Satu hal yang tadi menarik, Pak Didik mengatakan pasar. Ini kata yang menarik karena begini. Setiap kita dengar kan mengundang investor masuk, entah bangun jalan tol dan lain sebagainya. Tapi kita jarang mendengar tadi Pak Didik bilang Pemda itu membangun pasar. Ini penting nggak Pak? Pemda sekarang payah ini. Dan memang harus ada kelompok universitas itu yang memprotes terus. Sebagai contoh DKI ini sejak tahun 85 sampai sekarang tidak ada dibangun pasar. Bahkan pasarnya berkurang digerogoti oleh Carrefour dan lain-lain. Dan Carrefour itu dari 40-an sampai 600 sekarang selama 20 tahun. Dan itu pasar itu Parah suatu semua di Surabaya, di mana Depok nggak ada pasar tradisional. instrumen yang penting Pak dalam teori ekonomi itu Pak. Iya dong, kita bikin pasar, bikin bendungan, bikin jalan, itu kan memasukkan tenaga kerja. Pasar juga, pasar itu adalah tempat yang paling demokratis. Siapa saja boleh masuk, sejak zaman Nabi Adam itu. Nabi Muhammad begitu juga kan, pasar itu. Begitu aja tumbuh. Tapi kan yang bagus kan diberikan di desain. Kan sebab orang pedagang kecil kan nggak bisa arsitek kan, nah, dibikin kan arsitek dari ITB, kampusnya beliau. Pasar yang efisien, efektif. Tapi jadi justru mahal, Pak. Kenapa? Jadi mahal. Contohnya mahal. Begitu desain. Arsitek itu bikin jadi murah. Oh, arsiteknya betul. Hal yang menarik pemirsa tadi bahwa dikatakan bahwa ternyata pasar tradisional ya merupakan suatu fisik dan tapi juga merupakan suatu nilai ekonomi yang sangat penting ya. Infrastruktur. Jangan kemana-mana. Kalau kita akan lanjutkan dialog ini, kita harus break dulu untuk yang satu ini.